Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seorang Romo, penulis dan sastrawan Nasrani Libanon yang terkenal bernama George Jordak, menulis sebuah buku yang berjudul Sautul Adalatil Insaniyah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Suara Keadilan Sosok Agung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Edisi Inggrisnya diberi judul The Voice of Human Justice. Buku ini menceritakan riwayat hidup dan perjuangan salah seorang tokoh Islam terkemuka, sahabat dan salah seorang ahlul bait atau keluarga suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam pandangan George Jordak, Imam Ali dilukiskannya sebagai suara keadilan yang mendedikasikan hidupnya untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia, melintasi sekat-sekat agama, suku, dan bangsa. Nah, salah satu keadilan yang diperjuangkan oleh Imam Ali ialah keadilan sosial ekonomi, yakni pemerataan distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat. Sang imam berkata, "Ma ra'aitu ni'matan ma'furatan ila bijanibiha hakun budaya." Tidak pernah aku melihat orang yang memperoleh kenikmatan yang berlimpah ruah kecuali di sampingnya ada hak-hak orang lain yang disia-siakan. Di negeri kita ini, tutur Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat atau Kang Jalal, ketika jutaan manusia harus bergelut mencari sesuap nasi dan menderita kelaparan berhari-hari, orang-orang yang hidupnya berkelimpahan justru membuang kelebihan makanannya ke tong-tong sampah. Di hotel-hotel mewah, ratusan juta bahkan miliaran rupiah dihambur-hamburkan oleh pengusaha kaya Indonesia untuk pesta pernikahan anaknya atau jamuan penghormatan bagi kolega-kolega mereka yang umumnya sudah makan kenyang. Imam Ali, seperti juga dikutip oleh George Jordak di dalam bukunya itu mengatakan, sekiranya di suatu tempat ada orang-orang yang lapar dan ada orang-orang yang telanjang, maka yang berdosa adalah orang-orang kaya di antara mereka. Ali menganjurkan orang-orang miskin untuk menuntut hak-haknya itu dari orang-orang kaya, bahkan dengan cara paksaan sekalipun. Mungkin karena pandangan Imam Ali seperti inilah, di dalam bagian yang lain, George Jordak mengatakan, according to Christian thinkers, the image of Imam Ali is very close to that of Jesus Christ. Menurut para pemikir Kristen, sosok Imam Ali sangat dekat dengan sosok Yesus Kristus. Keduanya memiliki misi yang sama, yakni menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, serta pemihakan dan pembelaan terhadap kaum mustad'afin atau kaum papa dan tertindas. Di dalam bukunya Membuka Tirai Kegaiban Renungan-Renungan Sofistik, ketika berbicara tentang pesan moral dari ibadah saum atau puasa, Kang Jalal mengutip ucapan Imam Ali yang mengatakan, "Jangan jadikan perut Anda sebagai kuburan hewan." Maksudnya ialah, jangan jadikan perut Anda sebagai kuburan orang lain. Jangan jadikan perut Anda sebagai kuburan rakyat kecil. Jangan pindahkan tanah dan ladang milik mereka ke perut Anda. Itulah pesan moral saum yang menurut saya masih relevan dengan kondisi saat ini. Ketika kita dikejar-kejar konsumtivisme atau senang berpoya-poya dan berbelanja barang-barang yang tidak bermanfaat.
dan dikejar-kejar untuk meningkatkan status sosial kita. Kita sering jadi omnivora atau binatang pemakan segala tanpa memperhatikan halal dan haram. Saya menyebut keadilan yang diperjuangkan oleh Imam Ali ini sebagai keadilan yang memanusiakan manusia, atau wong ke wong dalam bahasa Jawa, atau keadilan bermartabat. Dalam konteks hukum di Indonesia, kata keadilan bermartabat ini mengingatkan kita kepada sebuah teori hukum yang digagas oleh guru saya, Profesor Dr. Teguh Prasetyo SIMSI, penulis lebih dari 50 buku ini, memaparkan soal keadilan bermartabat di dalam bukunya yang berjudul Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Menurut Prof. Teguh, munculnya teori hukum ini dilatar belakangi oleh sebuah kesadaran atau tepatnya keresahan bahwa keadilan yang digadang-gadang oleh sistem hukum di Indonesia seringkali tidak mampu memberikan hasil yang adil dan merata. Walaupun sudah ada peraturan dan hukum yang jelas, namun seringkali implementasinya tidak mempertimbangkan kebutuhan dasar dan hak-hak manusia secara menyeluruh. Prof. Teguh melihat bahwa sistem ini perlu diperbaiki agar lebih memperhatikan penghormatan terhadap martabat individu berbasis pandangan hidup atau way of life bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Teori keadilan mengusulkan sebuah pendekatan yang lebih holistik atau secara keseluruhan dari berbagai aspek dalam memandang keadilan, di mana setiap kebijakan atau keputusan harus memperhatikan bukan hanya aspek legal formal semata, tetapi juga aspek kemanusiaan dan martabat setiap individu dalam masyarakat, khususnya masyarakat tak mampu atau miskin yang seringkali sulit memperoleh keadilan hukum di negeri kita ini. Walhasil, dalam pandangan Imam Ali yang juga dikenal sebagai bapak sufisme atau spiritual Islam, keberagamaan kita itu tidak hanya ditunjukkan dengan menjalankan ibadah-ibadah ritual semata, seperti sembahyang atau sholat, saum atau puasa, membaca kitab suci, berdoa atau berzikir, pergi ibadah ke tanah suci, dan lain-lain. Namun, juga harus memperjuangkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara kita yang miskin dan terpinggirkan tanpa memandang agama, suku, maupun ras mereka. Inilah keadilan yang memanusiakan manusia. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terkadang berbeda rasa. Aku begini, engkau begitu, sama saja.